Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Disambut gendur pemata merah ya. Kurang ngaruh. Wah, kecilnya. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah munduri langkah kecotek. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya dengan keadaan yang sudah jelas berbeda. Kita sudah mengumpulkan banyak sekali informasi mengenai ilmu kebal mati. Nah, betul. Ya, satu penjelasan satu. Sebenarnya ilmu kebal mati itu sebenarnya tidak ada. Betul. Ada. Melainkan itu hanya permainan saja. Ketika raga yang mau celaka itu tiba-tiba diambil oleh pihak gurunya, lalu menggantikan raga seolah-olah raganya sih yang mau mati. Dan ketika mau dimandikan dan lain-lain nanti disihir lagi dan dibalikan lagi. Nah, itu sudah menantang hukum alam Gusti Allah itu. Kebal mati Intinya menggantikan dirinya lah intinya dengan apa itu. Hanya memanipulasi saja ya Mas. Mohon maaf saya lagi kerok teman-teman, jadi suaranya kurang enak ya, mohon maaf. Banyak lendir. Jadi inti dari permasalahan mengenai ilmu kebal mati yaitu bersumber dengan satu nama, sosok perempuan. Dialah pencetus dari para kesesatan yang mencari tumbal selama ini dengan menjanjikan ilmu kebal mati. Betul. Yaitu perempuan itu yang bernama Nyai Junjung. Kinasi. Ini Junjung Kinasi atau biasa dipanggil Nyai Konde. Nyai Konde. Jadi cerita singkatnya seperti ini teman-teman ya. Nyai Konde sebenarnya sudah punya suami yang bernama Dasmana. Nyai Konde karena kehidupan dengan Dasmana kurang layak gara-gara Dasmana selalu mencari ilmu kanuragan tanpa dicukupi harta duniawinya. Nyai Konde itu sudah tidak kuat, akhirnya mencari laki-laki lain yang bisa berpotensi untuk meraup sebuah kerajaan atau kekayaan. Nah, dengan cara Nyai Konde mengunci atau membelenggu suaminya yang bernama Dasmana, Nyai Konde itu punya tujuan, yaitu merusak rumah tangganya si Tuan Raja Warang Batara yang sudah diwarisi sebuah keilmuan dari Tuan Raja Roh Jati Mawa Batara, yang konon ceritanya dari Mahaguru Santanu. Roh Jati Mawa Batara itu memiliki sebuah ajian-ajian serta ilmu-ilmu tingkat tinggi teman-teman. Nah, berarti pinter Nyai Konde dengan tahu berita itu, sampai akhirnya laki-laki yang akan saya tuju adalah itu ya. Apalagi laki-lakinya penurut ya Mas. Mungkin saja sih Dasmana nggak nurut. Harus yang ini si Warang itu nurut gitu loh. Nah, betul. Itu kita sudah dapatkan informasi itu perubahan dari Warang Batara dari kakaknya sendiri yaitu Wagis Batara. Wagis Batara bercerita semenjak menikah dengan Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasi, itu perubahan sikapnya itu sangat berubah drastis. Yang tadinya sering mampir, saling bersilaturahmi, sampai sekarang itu seperti kayak musuhan, nggak pernah mau ngambah. Ya, berkunjung. Apa sih ini? Saya nggak ngomong baik Mas. Oh, Saya gigi Mas. Kalau gunung sumpit. Itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ nanti kita kan tujuan kita mau mencari informasi mengenai suaminya Nyai Konde yang telah dibelenggu, dengan harapan kita bisa melepas belenggu itu sampai akhirnya nanti kita sudah mendapatkan informasi langkah-langkah apa yang tepat untuk menghancurkan Nyai Junjung Kinasi beserta suaminya itu. Ya, suaminya sudah makhluk baik itu, jangan. Nyai Junjungnya itu Junjung Kinasi itu kok arahnya bagus-bagus Kinasi sih. Ya, menjunjung kasih sayang, malah nggak ada kasih sayangnya sama sekali.
Itu ya teman-teman Dan ya. informasi Mana tadi aku tahu. si saudaranya Dasmana si apa? Mantoko kan mengetahui Oh, iya. lokasi di mana tempat si Dasmana itu waktu itu disiram dengan garam tapalayan. Sihir ya. Sihir. Jadi lagi lakukan sebuah ritual, dilempari tantangannya itu garam tapalaya sampai akhirnya muksa. Dan kayak cerita wayang yo. Main gitu wayangnya ya Mas. Lali kuning. Itu teman-teman. Jadi malam hari ini kita fokus untuk menuju Ke tempat ke tempat Bos siapa dik? di mana Mana? Dasmana telah dibelenggu oleh Nyai Konde. mantan istrinya Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasih. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jika saya ceritakan mungkin panjang banget, jenengan nonton sendiri ya, dari awal sampai akhir. Jangan dilewatkan satu channel pun, rugi nanti nggak tahu ceritanya. Menang. Dan itu teman-teman, Bang Marcel libur. Tuh. Ya. Istrinya apa namanya? Anaknya demam. Hanya sudah demam. Soalnya termometer. Sebelum nonton video tim gas alangkah baiknya beribadah terlebih dahulu. Seperti biasa diupload jam 18.20. Karena tim gas. Jangan ngomong. Tangik skip. Aktif banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Waalaikumsalam. Halo. Bagaimana kabar di sana semuanya? Saya apa Pak? Semua, alhamdulillah kami baik. Assalamualaikum. Hanya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Jika di sana semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Hendro saja yang anaknya sedang sakit. Semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Enggak dikasih makan ikan asin gitu. Berisik loncong. Dipangan sendiri. Bagaimana keadaan keluarga? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Seperti ini kisah. Apakah kisana sudah mendapatkan informasi-informasi lainnya dalam permasalahan yang sedang kisana hadapi ini? Sejauh ini yang pertama saya sudah mendapatkan bekas peninggalan kitab-kitab dari Mahaguru Legong Siong selaku Mahagurunya si Dasmana Malu yang terbelenggu oleh Nyai Konde. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah tanpa disengaja kita juga sudah ditemui saudaranya si Dasmana, siapa namanya? Mantoko. Mantoko. Beliau bercerita sejarah, beliau juga mengetahui titik di mana ketika dibelenggu ininya Saksi bisu, saksi hidup. saksi hidupnya masih ada Tuan Raja Dongpilo. Berarti mengenai keberadaan dari Dasmana yang diceritakan itu dikunci ataupun dibelenggu oleh istrinya sudah kalian ketahui. Untuk keberadaan persisnya kami belum mengetahui, dan keberadaannya pun kita belum bisa memastikan apakah benar-benar di sana, apakah sudah dipindahkan oleh Nyai Konde seperti itu. Baiklah di sana. Karena di sini jika kita bisa mendapatkan dan mengetahui mengenai keberadaan dari Dasmana itu nantinya kita akan lebih mudah bagaimana cara kita untuk membuka belenggu itu di sana. Amin. Lalu dengan kedatangan saya menemui kisana semuanya, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan terhadap kisana semuanya. Ini mengenai sebuah kitab-kitab yang dibawakan oleh Martaji terhadap saya di sana. Ya, berarti jangan sudah menerjemahkan ya Tuan Bilo. Alhamdulillah, saya sudah berhasil membaca ataupun menerjemahkan semua kitab-kitab yang dibawakan oleh Martaji di sana. Walaupun dari semua kitab yang dibawa itu ada beberapa kitab
yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan sebuah ajian ataupun sebuah kekuatan dari sebuah perguruan itu di sana. Apa saja yang dicurigai ada kaitannya dengan sesuatu? Hal yang ingin saya sampaikan tentunya ini berkaitan dengan sebuah belenggu yang di mana belenggu itu digunakan untuk membelenggu si jasmana itu di sana. Karena dari beberapa kitab itu terdapat beberapa paragraf yang saya curigai ini adalah kunci bagaimana cara kita untuk melepaskannya di sana. Karena di situ tertulis sebuah pantangan dan juga sebuah penangkal. Pantangan dan penangkal dan Gandobila. Benar sekali di sana. Dan di situ terdapat tulisan di mana itu adalah sebuah ajian tapak laya. Dan dari tulisan ajian tapak laya itu tertulis beberapa kalimat yang mengandung unsur di mana unsur-unsur bumilah yang bisa untuk menghancurkan ataupun menghilangkan ajian-ajian yang dimiliki oleh sang pengkaji dari semua kitabnya di sana. Oh, iya. Apa saja itu Tuan Temujilo? Yang pertama, dari unsur-unsur bumi yang digunakan untuk melunturkan ajian yang sudah dipelajari, yaitu menggunakan air yang berada di perbatasan ataupun percampuran air tawar dan juga air asin di sana. Air hitam, air payau. Air payau. Mungkin sering kita sebut dengan air payau itu di sana. Itu adalah unsur bumi yang pertama. Dan unsur bumi yang kedua itu adalah pantulan cahaya matahari yang dipantulkan oleh logam mulia. Di mana logam mulia itu yang bisa dileburkan dengan titik suhu derajatnya yaitu 1964 di sana. Logam apa sih? Logam jenis apa itu Tuan Temujilo? Mengenai logam itu adalah salah satu jenis logam yang sangat langka dan sangat susah untuk dicari di dunia ini di sana. Berarti yang pertama percampuran antara air asin dan air tawar. Yang kedua, cahaya sinar matahari yang dipantulkan melalui logam yang logam itu titik leburnya 1964. Dengan unsur-unsur bumi yang disebutkan tadi, jika itu mengenai tubuh yang memiliki ajian yang ada di dalam kitab itu, maka dia akan terbelenggu. Seperti ini Tuan Temujilo. Jika memang itu adalah pantangan ya, jika kita kaitkan dengan sebuah garam, Iya, ya. Garam yang disebut tapalaya, sedangkan ilmu yang disebutkan itu garam ilmu tapalaya. Ajian tapak laya. Tapak laya. Nah, mungkin saja air yang dijadikan garam oleh gurunya untuk menghajar ajian tapak laya. Ya, tapi menggunakan air payau. Air payau dan air asin yang bercampur, Mas. Dari maksudnya- analisa yang sudah ataupun informasi yang sudah kita dapatkan, jika kita harus mengkaitkan, maka di sini Maha Guru dari Dasmana itu pasti menggunakan bahan dari air payau itu untuk membuat garam tapalaya. Oh iya benar. Ya. Karena sepayau-payaunya air payau pasti masih mengandung garam-garam. Dengan adanya saya menemukan tulisan itu di dalam kitab, tentunya kita bisa tahu ternyata memang benar guru dari Dasmana itu menuliskan semua jenis
ilmu yang dimiliki dan juga beserta pantangan ataupun cara untuk melawannya di sana. Lalu di sini ada juga sebuah tulisan yang dimana tulisan itu jika saya amati dan saya pahami itu bisa membebaskan makhluk yang sudah terbelenggu Ilmu Tapalaya. jika sudah terkena dengan ajian tapak laya itu di sana. Nah, itu yang kita tunggu. Ada banyak apa tuan? Tidak, itu hanya ada satu. Ini juga saya rasa belum bisa menafsirkan secara jelas apakah tafsiran saya ini benar ataupun salah di sana. Karena ini itu menggunakan air mata suci bidadari. Air mata suci bidadari. Urusannya sama dewa. Di kayangan itu banyak bidadari. Kita minta saja nanti. Bokong buat Ya, mungkin itu benar saja di sana. Ya iya. Namun, jika kita cermati dari kalimatnya, masa iya seorang yang memiliki ilmu, seseorang yang memiliki wawasan luas, hanya menuliskan air mata suci bidadari, itu air mata suci bidadari sungguh. mengandung makna. Pastinya di dalam kalimat itu terdapat sebuah makna yang sangat dalam. Oh, ada makna yang tersirat di dalam kata tersebut. Benar sekali. Cuma di situ tertulis setelah terkena dengan air suci bidadari itu, orang yang sudah terbelenggu itu, kekuatan yang sudah dipelajari selama ini itu akan berkurang di sana. Tapi sudah nggak sempurna lagi. Benar sekali. Lah, makna dari air mata suci dari bidadari, Air yang buat mandi. Kalau di sini saya amati dan saya terka, itu adalah air mata dari seorang ibu. ibu kita adalah bidadari kita ya. Benar sekali. Seperti itu Tuan Domobilo. Itu baru analisa ataupun pengamatan saya. Di sini saya belum bisa memastikan bahwasanya air mata dari seorang ibu itu adalah benda yang kita gunakan untuk mengembalikan ataupun melepas belenggu dari jasmana itu. Ya Kak, ya itu lebih masuk akal Tuan Domobilo. Kekecewaan ibunya terhadap anaknya kualat ya. Kualat. Nah, sekarang, Mungkin saja artinya seperti itu Tuan Bilo. karena di sini air mata suci dari seorang bidadari tadi. Sedangkan air mata seorang ibu sangat-sangat diharamkan untuk menetes karena ulah dari anaknya. Tapi yang kita lakukan malam hari ini mencari ibunya si Dasmana. Seperti itu Tuan Bilo. Benar sekali. Bisa saja mungkin Kisanak mencari tahu terlebih dahulu mengenai keberadaan ibu dari Dasmana masih ada ataupun tidak. Melalui ponakan itu siapa tadi? Mantoko. Mantoko, keluarga tetangga. Mantoko dia lah. Ya kan tetangga dekat Bang. Hal yang paling Keluarga. harus dilakukan itu tentunya mencari keberadaan dari Dasmana terlebih dahulu. Baik Tuan Bilo. Siap. Nanti saya akan coba tanyakan. Dan setelah sudah tahu nanti saya akan mencari ibundanya si Mantoko apakah masih hidup atau tidak. Dasmana. Ya ya. Ibundanya. Ibundanya Mantoko kita nggak tahu. Mungkin hanya itu Kisanak yang baru saya dapatkan dari kitab-kitab yang dibawakan oleh Martaji itu Kisanak. Oh iya Tuan Bilo, itu kemarin saya pinjam. Kira-kira nanti selesai pengajiannya selesai nanti akan saya kembalikan. Soalnya saya pinjam kemarin. Tidak apa-apa Kisanak. Nanti saya akan amati lagi lebih dalam mengenai ajian tapak laya itu Kisanak.
Baiklah, jika seperti itu. Terima kasih banyak Tuan Bilo atas kerjasamanya. Semoga berkah barokah. Amin, amin Yes. ya Rabbal Alamin. Dan untuk Kisanak semuanya harus tetap waspada dan berhati-hati. Kita tidak ada yang tahu. Karena di luaran sana dengan adanya apa yang dilakukan Kisanak, itu banyak makhluk-makhluk yang tidak suka dengan Kisanak semuanya. Baiklah, jika memang kalian semua, Kisanak semua ini sudah paham, saya akan kembali dan mengamati lagi mengenai kitab itu. Baiklah. Siap. Terima kasih banyak Tuan Bilo. Kita melihat banyak sekali informasinya cuma satu. Katanya kamu ngomong apa dengan Tuan Bilo? Ini sih masalah pelangi itu mungkin air untuk mandi melalui mata ibu, karuan punya ibu. Maksud pelangi apa Kisanak? Di desa saya itu disebut Sudah. pelangi. Kelamaan. Dari sedang mandi di situ. Diam lonjong. Itu lama-lama lonjong itu. Ya sudah, Sehat-sehat kan Bung Bilo. amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula dengan Amin amin. Kapan-kapan jadi raja saya gantiin kamu Bung Bilo. silakan Kisanak dengan senang hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dijanjiin kok Tuan Bilo. Baik teman-teman, Nah, apa kok gitu sih? di sini sedikit demi sedikit mulai terbuka informasinya ya, bahwasanya Betul. ajian tapak layak yang dikuasai oleh Dasmana ternyata memiliki dua kekurangan, dua pantangan. Yang pertama yaitu air, antara air asin dan air tawar yang bercampur, itu apa? Iya betul Mas. Yang kedua adalah pantulan sinar matahari dari sebuah logam yang titik leburnya 964. 1964. Ya mungkin itu di atasnya emas mungkin ya. Saya nggak paham. Nanti kalau bingungnya cari di internet logam apakah itu. Dan untuk melepaskan belenggunya itu menggunakan air suci, air mata suci dari bidadari, yang diartikannya dari Tuan Raja Jongopilo yaitu Air mata ibu. air mata ibu. Ya, jadi malam ini nanti kita akan langsung menuju panggil itu langsung ya. Mantoko. Mantap ya. Iya, siap. Ini baik. Ponakannya apa nih sih Mi? Saudara. Bilangnya Mas saudara lah Mas. Perak katanya. Tetangga. Kalau di desa kan masih saudaraan. Kenalnya kamu kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya bikin. Iya bunuh. Kalian Ya, bagaimana? Gimana apanya? Anu, duduk, monggo silakan. Biar nyaman. Seperti ini Tuan Mantoko. Ini masih tentang urusan Nyai Konde dan saudaramu Dasmana. Ya, apakah kalian sudah mengetahui sesuatu ataupun membutuhkan informasi yang harus saya sampaikan? Ya, Sangat butuh. ini informasi sudah kami pelajari dan kami teliti. Jadi, menurut kitab yang kami baca dari sang guru dari Dasmana, Lekong Siong. Legong Siong, itu ada bait yang mengatakan Dasmana itu akan terbebas dari kutukan tersebut menggunakan air mata suci bidadari. Kita harus mencari air mata suci bidadari di mana? Sedangkan setahu saya bidadari itu hanyalah cerita. Saya tidak pernah melihat adanya bidadari. Sebenarnya kisah cerita masalah bidadari itu benar-benar ada, namun itu ada di surga. Itu salah satu fasilitas
yang disediakan oleh Gusti Allah kepada penghuni surga nantinya. Berarti di sini Namun harus mati terlebih dahulu. tidak, ini ada namunnya. Namun kata tersebut yang mengatakan bahwasanya air mata suci bidadari itu bukan bidadari sungguhannya, bukan. Namun ada makna tersirat di dalam kata bidadari tersebut, Tuan Mantoko. Maksudnya seperti apa? Air matanya siapa? Di kehidupan kita, siapa wanita, bidadari kan wanita, siapa wanita yang kau anggap paling berharga layaknya bidadari? Matanya Anak baik. dan orang tua. Nah, Jika kita memiliki anak perempuan. betul Tapi sekali. kalau itu adalah wanita yang paling berharga di dunia ini. Kau benar. Untuk membebaskan Dasmana dari belenggu kutukan dari Nyai Konde, kita membutuhkan air mata yang menetes dari ibunya Dasmana. Aduh, Celaka. Celaka gimana? Maksudnya yang ingin kami tanyakan kepada jenengan itu, apakah ibunya Dasmana itu masih ada atau tidak, seperti itu? Gampang. kalau simple. masih ada atau tidak, masih. Nah, Ibu dari Dasmana masihlah hidup. Dan saya juga mengetahui keberadaannya. nah itu yang kami tanyakan. Cuma menjadi permasalahan, jika saya mengetahui hal ini sejak dahulu, mungkin Dasmana sudah bebas dari dahulu. Ya. Karena ceritanya seperti ini. Untuk sekarang tidak mungkin Ibu Dasmana itu bisa menangis. Kenapa? Karena Sedangkan tua. air mata itu bisa kita dapatkan Ketika ketika menangis. dia menangis. Kita ceritakan saja bagaimana Dasmana dan kita bisa membebaskannya. Pasti ibunya Dasmana akan terharu dan menangis. Itu permasalahannya. Ayo dikampleng yang nangis nangis. Saru. Seperti ini. Dengan kejadian ataupun Ibu Dasmana mengetahui kejadian putranya dibelenggu ataupun dimuksakan oleh istrinya sendiri. Ibunya Dasmana itu benar-benar merasa hidupnya itu sudah hampa. Dia itu sangat sedih akan kejadian yang menimpa terhadap putranya. Tertekan. Tertekan. Bahkan sekarang kondisinya itu sudahlah sangat parah. Ibu dari Dasmana sekarang itu gila. Karena begitu memikirkannya mengenai kondisi yang menimpa terhadap putranya itu si Dasmana. Ini gila yang kamu mohon maaf. Ini gila yang kamu maksud ini benar-benar kita tidak bisa mengajak berbicara atau bagaimana? Sudah tidak bisa untuk diajak berbicara. Bahkan dengan kesedihan yang membuat dia gila. Sekarang dia malah hanya hidupnya itu tertawa setiap hari. Itu yang membuat kita sulit untuk mendapatkan air mata dari ibunya Dasmana. Iya juga yuk. Dia pengen masa iya nggak bisa nangis. Nanti kalau lagi ketawa hahaha tampungin aja yuk nangis. Ini stresnya berarti ketawa-ketawa Tapi atau tidak ada cara lain lagi Tuan Mantoko. Hanya itu jalan satu-satunya untuk membebaskan Dasman dari belenggu. ya kita nanti cari cara di sana lah. Ya, memang benar kita harus mencari cara agar kita bisa membuat ibunya Dasmana itu meneteskan air matanya. Caranya gimana Mbak? Membuat orang nangis tanpa kita harus menyakiti. Tapi masalahnya ibunya Dasmana itu kalau diceritain apa-apa dia ketawa, seperti itu kan Tuan Benar Mantoko? sekali. Bahkan diceritakan mengenai kondisi anaknya. Dia sudah tidak sedih seperti dahulu lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Harusnya Melihat sesuatu yang asing tertawa.
melihat orang makhluk lain tertawa, sendirian tertawa. Ini bab seperti ini harusnya kamu tahu nih. Masa iya kita harus melukai matanya? Jangan menggunakan kekerasan. Jangan menggunakan kekerasan. Tempiling itu jangan, mencolok itu jangan. Tapi dia mau nangis. Itu Kira-kira sih Saya pernah melihat waktu itu dia terjatuh dari jurang yang sangat tinggi juga tidak menangis, malah tertawa. Bahkan itu adalah posisi yang dimana dia merasa kesakitan di tubuhnya. saya sih sebenarnya Kejadian paham. ini tuh sudah berkali-kali jatuh dari pohon ketinggian. Dia tertawa, kesenangan, malah mengulangi hal itu lagi. Bro, gemblung ya sulit yo. Dasar itu gemblung. Adanya ibunya Dasmana tertawa itu pasti hanya untuk menutupi kesedihannya. Cuman kebablasan sampai dia hilang kesadaran ataupun gila, Mbak. Ya saya tahu itu udah. Andai saja saya mengetahui obat untuk mengembalikan Dasmana itu adalah air mata dari ibunya, saya dari dulu saya akan mengambil air mata ibunya. Ya anggar kayak gitu sih wis rampung. Saya tidak ngurusin kasus ini ya bos. Kamu tujuh Saya cari cara biar dia nangis. sebentar, Saya Tuan santet Mantoko. baru yo. Mas, ini gimana ya caranya yo? Colok. Lalu seperti ini manusia, kekerasan, Gun. jika kita sudah mendapatkan air mata dari ibunya pun kita juga belum menemukan keberadaan dari Dasmana. Nah kata jenengan tahu bu. Iya, saya mengetahui titik di mana Dasmana itu dibelenggu. Namun saya tidak mengetahui apakah masih di tempat itu ataupun tidak. Ya nanti kita coba cek dan cari. Nah itu Nah. itu. Terus yang kedua, daripada kita menyakiti ataupun melukai hatinya karena dia posisinya sudah tidak sadarkan diri atau sering ketawa-ketawa, menggunakan itu loh Pak yang di untuk protes itu apa? Saya tahu menggunakan cabai. Itu sama saja menyakiti. Bukan Kalau cabenya cabai. diolesin. Bawang merah. Mau cari kemana? Tadi sih di sana ada yang akar yang itu Pak. Opo jenuh. Jenuh. Meracuni kita mah. Perih. Menyebabkan buta bisa-bisa mas. Ya enggak. Ih, tidak percaya kamu. Kalau cabai tidak mengakibatkan buta, Bawang merah kok cabai. ini cabai juga bisa. Lombokan nanti. Jenuh enggak bikin hutang enggak badan ini. Jajal bok. Coba yuk, mari jenengan dulu. Ya enggak apa-apa yo. Ya, nanti cari gue. Oh, buta dan nyari saya dengan Jenuh itu kan asap mau asap jenuh kok. Bikin asap. asap bukan jenuh nih. Maksudnya perasaan jenuh apa Bukan. jenuh dibakar jadi asap? Jenuh yang sudah kering Ya. diikat. Hmm. Terus Nah, biru Nah. kok. Perih gak? nah nanti kan dibakar jadi seperti Keluar asap. keluar asap. Lah. Perih biar bikin Oh, buta. nanti kita tiup-tiupin ke ibundanya Iya. Dasmana. Bilang berokok Kalau perih kalau dia. Ini Tapi jelas bropos. Kalau hukum Masuk. fisikanya masuk, Mbak. Jelas bropos ke banyune gue. Jelas. Apakah memang bisa? Kita coba dulu tes ya. itu posisinya sekarang berarti di rumah atau dia itu keluyuran? Namanya siapa ini? Sarenda Dia posisinya di rumah atau keluyuran? di rumah. Enggak pernah keluar rumah. Dia pernah keluar, coba dia tahu jalan pulang. Ya ada banyak itu orang gila yang keluyuran. Dia tahu rumahnya maksudnya. Ya iya. Contohnya saya ini semua orang gila ngapain malam-malam keluyuran terus-terusan? Dia enggak. Itu sebagian dari gila yang mulanya. Tanda-tanda utama.
Kan itu campur gila. Ya sudah, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ketemu ibunya Dasmana. Ibunya Memastikan Dasmana ataupun Dasmana, kita oh. memastikan keberadaan Dasmana masih ada di tempat itu atau tidak? Nah, Menurutmu gimana Mas? Pastikan Dasmana. Nah, Sudah. Kalau Berarti saya mengantarkan kalian di mana titik Dasmana di Belanggo. tidak, kamu mengantarkan kita ketemu ibunya nanti. Nanti rokoknya ditutup pokoknya menjadi Dua-duanya, Tuan Mantoko. Ya sudah, jika memang itu yang harus dilakukan. Saya sangat senang sekali mendengarkan berita ini. Karena berpuluh-puluh tahun saya mencari cara untuk membebaskan saudara saya itu. Saya tidak bisa. Semoga kali ini berhasil. Amin ya Rabbal Karena dolan itu ngeri. Siarus tahu Siarus. Kamu tadi searching itu di Google cari desa kan Siarus. Cinta ini tidak diurus aja besok lonjong. Searching tahu searching. Lebih tahu banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dolan di nang kene tok ngono nih. Lanjut. Siarus. Ada mana, Mbah? Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana? Di sinilah tempatnya. Apa namanya? Mantoko? Nah, kejadiannya waktu itu di Memastikannya gimana kejadiannya? pada waktu itu Dasmana itu sedang bertapa tempat ini. Ya. Nah, saya mengamatinya dari sebelah sana. Saya tidak berani untuk mendekatnya karena saya di sisi lain saya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi membantu untuk menyelamatkannya. Tapi Tuan Mantoko, tempat seperti ini apa dulunya buat apa? Kayak nggak tahu alam Ini sana. itu ini Oh, kan iya. di alam. Ya Allah. Tempat seperti ini di alam alia. Tuh, kalau dia orang seperti saya, di sini itu tempatnya sangat nyaman. Lalu dicek tempatnya. Nah, kalau saya merasa itu tidak ada apa-apa, saya tidak tahu keberadaannya itu ada di mana. Apakah kau melihat ada energi yang besar atau tidak? Nah itu di sebelah situ. Nek, Ya. Ih, siapa itu? Allah. Apa? Ngamuk. Gus. Siapa itu? Mikir. Mikir. Siapa dia? Siapa kalian? siapa kamu? Kau. Sudah saya wanti-wanti. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini. Kamu kenal? Dia itu sama muridnya si Lekong Siong. Kau itu siapa? Kindono. Lalu saya mau menyelamatkan saudara saya. Di mana saudara saya? Dibilang untuk apa? Makhluk seperti dia tidak pantas diselamatkan. Tidak pantas diselamatkan bagaimana? Dia juga layak untuk hidup. Bahkan dia juga memiliki orang tua. Apa kau tidak kasihan? Makhluk yang kurang ajar seperti dia, yang kurang ajar dengan orang tua dan gurunya, tidak layak untuk hidup di dunia ini. Orang kurang ajar bagaimana? Dasmana itu adalah anak yang sangat baik, anak yang sangat berbakti. Itu sewaktu kau mengenalnya dengan baik, tetapi tidak untuk terakhir kalinya. Kau itu siapa? Kindono. Ya Kindono Ya. itu ada kaitannya apa dengan Dasmana? Itu muridnya Lekong Siong juga. Kau termasuk perguruannya? Ya, adik seperguruan padahal. Bukan teman. Kau itu raka terhadap kakak perseguruan. Bahkan kau ilmu-ilmu pun dulu diajari oleh mengatakan Dasmana. saya sebagai makhluk yang durhaka dengan kakak seperguruan saya. Justru yang durhaka adalah dia.
Apa yang dia durhakakan? Hah? Apa coba? Kau tahu dari mana? Kau tahu dari mana juga? Kau jangan begitu berani. Dia sangat pandai berkelahi. Kau tahu dari mana juga bahwasanya Dasmana adalah Baik ya. Saya memang tidak ada kaitannya apapun dengan si Dasmana. Namun dengan satu bekal kebenaran yang ingin saya sampaikan, itu yang membawaku berani sampai di titik ini, sampai di lokasi ini. Sebelum dia dibelenggu seperti itu, tidak ada satu kebenaran pun yang terdapat pada tubuh dan perilaku dari Dasmana. Kamu jangan ngarang seperti itu. Dasmana itu adalah makhluk yang baik. Diam. Kau Saya di sini, saya diperintahkan oleh istri Dasmana yang sudah dianiaya, sudah diperlakukan tidak baik. Kau mau saja dibodohi kalau Nyai Junjung. benar. Tentu mau dilihat dari sudut pandang manapun, Dasmana sudah salah. Salahnya di mana? Apa kau menyaksikan sendiri? Saya memang tidak menyaksikan sendiri. Nah. Dasmana berbuat kekerasan terhadap istrinya, berbuat zalim terhadap istrinya. Namun Pengakuan dari guru saya, Guru almarhum Lekongsio, sudah membuktikan segalanya. Bahwasanya Dasmana adalah murid yang durhaka. Itu adalah cerita yang dibuat-buat. Kau tahu, Guru Lekongsio, dia harus meregang nyawa dalam kesedihan karena merasa dirinya gagal mendidik seorang murid. semuanya cerita itu palsu. Semuanya cerita itu dibuat-buat asal kau tahu. Kau paling menyesal nanti. Tidak, kau masih ngeyel seperti ini. Dibuat-buat seperti apa? Dibuat-buat yang bagaimana yang kau maksud? Apa perlu saya jelaskan semuanya? Tapi tolong, Silakan, telingamu baik-baik. saya akan mendengarnya. Walaupun cerita yang nantinya akan keluar dari mulutnya mungkin tidak bisa diterima di hati saya. Ya percuma saya menjelaskan. Setahu saya, Dasmana itu adalah salah satu murid kesayangannya Mahaguru Lekongsio. Kalau Dasmana adalah murid kesayangan dari Mahaguru Lekongsio, tidak mungkin Guru Lekongsio memberikan garam tapalaya yang menjadi pantangan dari Dasmana. Tapi Guru Lekongsio karena termakan dari hasutan Nyai Konda itu. Guru Lekongsio bukanlah makhluk yang gampang untuk dihasut. Saya yang sebagai saksi hidupnya bahwasanya Nyai Konda itu yang berbuat jahat. Guru Lekongsio adalah makhluk yang sangat peka. Dia tahu di mana makhluk yang berbohong ataupun jujur terhadap dia. Adanya Guru Lekongsio memberikan garam tapalaya terhadap istri dari Dasmana, itu sudah membuktikan bahwasanya semua cerita yang diceritakan oleh Nyai Konde ataupun istri Dasmana adalah benar. Tolong dengarkan baik-baik. Saparman. Saya menghargaimu sebagai murid yang teguh dan patuh terhadap gurunya. Saya menghargai itu. Namun satu, adanya Mahaguru Lekongsio berubah seperti itu bukan murni karena Guru Lekongsio. Guru Lekongsio itu terkena hasutan dari Nyai Konde. Itu dibuktikan dengan apa? Kau tahu? Di mana sekarang Nyai Konde? Setelah membelenggu suaminya, dia pergi mencari laki-laki lain. Sekarang dia jadi kaya raya, memperbudak manusia. Tentu saja dia mencari yang lain. Karena suaminya yang sudah dari dulu diikuti tidak memberikan apapun, kebahagiaan, harta yang cukup, pasti
pastilah ketika Dasmana berbuat sesuatu yang tidak enak terhadapnya, dia akan mencarinya. Itu sudah naluriah manusia. Dan saya paling kasihan sama kamu. Di saat Nyai Konde lagi sukses-suksesnya, sugi-suginya, kamu hanya turun jaga kebun. Nah, jangan disangka saya hanya menjaga Dasmana supaya tidak kemana-mana, supaya tidak diambil makhluk-makhluk macam kalian. Saya tidak diberikan apapun oleh Nyai Konde. Oh, diberikan apa? Banyak. Apa contohnya? Semua keluarga saya dicukupi kehidupannya oleh dia. Sokuk itu. Nah, itu Apa sudah Arman dibuktikan. Saya sebagai saksi mata, kamu hanya mendengarnya. Lagi pula, andai kata Nyai Konde tidak memberikan apapun, saya menjaga Dasmana supaya tidak kabur. Itu sebagai bakti saya terhadap guru saya yang sudah tidak ada. Kok ngomong panjang lebar ngalor ngidul, diberi sesuatu yang benar diluruskan malah ngeyel. Kamu yang tidak tahu Dasmana siapa. Saya mengenal Dasmana lebih dari kau mengenal dia. Saya mengenal guru saya Legong Siong sudah lama sekali. Nih, cerita yang sebenarnya ya, dengarkan. Ketika Dasmana sedang mendalami sebuah ilmu tapalaya, dia mungkin melakukan sebuah pertapaan di tempat ini. Karena Nyai Junjung Kinasi atau Nyai Konde itu muak dengan si Dasmana karena pekerjaannya hanya bertapa. Dia itu seolah-olah membuat luka-luka lebam di tubuhnya, lalu datang menuju ke maha gurunya si Dasmana. Kau tahu cerita itu dari mana? Kau mendapatkan cerita seperti itu dari mana? Nih, sekarang bekas rumahnya maha guru Legong Siong ditempati sama siapa? Ada seseorang yang sudah diwariskan rumah dan tanah dari Mas Guru Legong Siong di sana. Alasannya diwariskan sedangkan dia bukan muridnya, bukan keluarganya. Kau tahu alasannya kenapa? Apa? Dia yang merawat, bukan murid Ya, seperti dia ini. yang merawat. Tetapi penyebab Guru Legong Siong menjadi sakit-sakitan adalah karena Dasmana yang kurang ajar. Tapi kenapa kok tidak merawatnya, justru orang lain? Ya, kamu kemana? Saya ditugaskan untuk berkelana ke sana kemari oleh Guru Legong Siong itu sendiri. Dan tugas dari seorang guru adalah mutlak terhadap muridnya. Saya harus menjalankan. Ketika saya berada di tempat jauh, saya tidak bisa menghadiri acara pemakaman dari Guru Legong Siong. Apakah itu lebih penting daripada kematian? Daripada merawat yang selama ini mendidikmu? Kau punya orang tua atau tidak? Saya memiliki orang tua. Ya wes, sekarang kau jaga di sini, orang tuamu mati di sana nggak apa-apa, nggak usah pulang. Jauh lebih penting menjaga ini. Pakai ini. Justru ini adalah bakti saya terhadap guru saya yang sudah meninggal. Guru saya menginginkan Dasmana menjadi seperti ini. Dari dulu kemana aja? Itu nggak berbakti. Percuma. Saya berkelana atas perintah dari guru saya. Lalu Itu adalah bakti. bakti lor apa? Bakti Itu Karya bakti. pasar itu toko bakti. Mungkin saja kalianlah yang terhasut oleh siapa saya tidak tahu yang menceritakan seperti ini. Alah, iya. Siapa ini namanya? Mantoko. Iya. Kau temui si kaki Murjana apa? Paman Muraja. Paman Muraja. Datangkan ke sini. Panggil dia datang ke sini. Datangkan. Sabar mulane. Assalamualaikum. Salam. Daripada Dewa tadi wis wayahe kok mencela kowe ngono. Aku mau bebaskan. Iya. Panggungnya Mbah Tani ke gilirannya. Bayar berapa jane? Jaminin keluarganya. Sudah saya katakan,
Jikalau saya tidak dibayar pun, saya akan menjalankan tugas ini sebagai bakti saya seorang murid terhadap guru saya. Saya tanya yang menugaskanmu itu guru kamu apa Nyai Kondek? Saya kembali dari perkelana, datang ke saya. Guru sudah tidak ada. Ya, terus Lalu saya mendapati wasiat, surat. bahwasanya Dasmana sudah berperilaku seperti itu dan menginginkan Guru Legong Siong meninggal. Dia akan membunuh Guru Legong Siong. Yang berkata seperti itu istrinya. Memang pada kenyataannya seperti itu. Nah, terus kamu percaya begitu saja kepada istrinya? Percaya kalau perempuan. Wah, jangan-jangan kamu dimingin-mingin ini ya. Siapa sih, Mas? Nyot kamu. Ah, Siapa sih, Gun? apa kamu bermain-main dengan istrinya dulu, baru kamu jadi kiciknya? Itu teman seperguruan yang Dari gaya disuruh Nyai bicara Konde bisa untuk menjaga ketahuan, Mas. Dasmana. Tahu apanya? Kau adalah makhluk yang serupa dengan Dasmana.